Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sekartika Nareswari dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 221063105037 dari kelas 7B. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proyek mata kuliah statistika inferensial tentang poster dan pengolahan data. Adapun yang saya teliti pada kali ini adalah terkait perbedaan motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Mungkin tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Oke, di sini yang pertama dahulu kita membahas terkait posternya. Di sini ada judulnya yaitu perbedaan motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Ini adalah untuk identitasnya dan ini adalah untuk kata kunci yang digunakan yaitu motivasi belajar matematika dan gender. Nah, mungkin untuk yang pertama di sini kita bahas terlebih dahulu pendahuluannya. Matematika sangat penting diajarkan kepada semua siswa karena melatih kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kerjasama. Kemampuan ini penting untuk keberhasilan akademik dan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan belajar matematika tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga faktor internal seperti motivasi, kondisi fisik, kecerdasan, kesiapan mental, dan sikap belajar. Namun, banyaknya siswa mengalami motivasi belajar matematika yang rendah karena merasa pelajaran ini sulit sehingga berdampak negatif pada hasil belajar mereka. Memahami motivasi belajar ini sangat penting bagi pendidik untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Salah satu faktor utama yang memengaruhi motivasi belajar adalah gender. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anisha Putri et al. 2024. Selain itu, stereotip di sekolah sering menganggap matematika lebih cocok untuk laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa secara langsung dan tidak langsung. Kemudian penelitian terkait perbedaan motivasi belajar berdasarkan gender ini menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan motivasi belajar siswa perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, hasil yang beragam ini perlu dilakukan kajian yang lebih dalam, khususnya mungkin di jenjang SMP untuk memahami dinamika motivasi siswa laki-laki dan perempuan secara akurat. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis komparatif. Dengan variabel utamanya adalah motivasi belajar matematika yang diukur menggunakan angket skala Likert. Atau ini tipe datanya itu adalah data ordinal dan dijumlahkan menjadi skor total. Data primer diperoleh dari angket yang diberikan langsung kepada siswa kelas 8 SMPN 6 Karawang Barat. Untuk pemberian data di sini diberikan kepada dua kelas 8 di SMPN 6 Karawang Barat. Dengan masing-masing kelas ini tidak memiliki jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang tidak terlalu jauh bedanya. Nah, analisis dilakukan dengan uji Mann-Whitney karena datanya ini ordinal. Nah, sebagaimana yang diungkapkan, di sini uji statistik non-parametrik tidak menggunakan parameter khusus, serta tidak memberi syarat untuk memenuhi asumsi tertentu, termasuk asumsi kenormalan data kecuali data berdistribusi normal. Statistik non-parametrik digunakan pada kondisi sebagai berikut. Menurut Tri Mawartinah 2020.
Yang pertama, jika sampel yang diambil sangat kecil, sehingga distribusi datanya tidak menyerupai distribusi normal. Yang kedua, data berskala ordinal. Ini seperti data yang saya gunakan, yaitu data angkat tadi yang berskala ordinal, yaitu data yang tersusun berdasarkan urutan atau tingkatan. Yang ketiga, data berskala normal, yaitu data yang dapat dikategorikan sehingga frekuensinya dapat dihitung. Hal serupa dikatakan oleh web lain yang mengatakan bahwa dalam statistika pengolahan data statistik dibagi menjadi dua tipe pengujian, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Penentuan kedua tipe pengujian ini didasarkan atas tujuan penelitian yang ingin dijawab, jenis data yang diperoleh maupun ukuran sampel yang digunakan penelitian ini. Nah, biasanya seorang peneliti akan menggunakan salah satu dari kedua uji pengolahan data statistik. Misalnya, ketika ingin menggunakan statistik parametrik, berarti peneliti harus membutuhkan jenis data, interval, dan rasio. Sedangkan penggunaan pengolahan data statistik non-parametrik memuat data nominal dan ordinal yang dibutuhkan oleh peneliti. Oke, nah karena di sini saya menggunakan angket skala Likert yang dimana datanya itu bernilai data ordinal atau jenisnya adalah data ordinal, maka analisis dilakukan dengan uji Mann-Whitney dengan kelompoknya ini adalah dua kelompok yang independen dengan jumlah sampelnya masing-masing lebih dari 20, di mana untuk yang siswa laki-laki berjumlah 33 dan siswa perempuan berjumlah 37. Nah, sehingga pada hitungan ini digunakan dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Dengan rumusnya adalah Z sama dengan U dikurangi dengan mu U per standar deviasi U. Atau bisa juga kita hitung dengan cara seperti ini. U dikurangi dengan N1 ini adalah jumlah dari eh, kelompok atau sampel yang pertama, dan E2 ini jumlah dari kelompok sampel yang kedua. Dibagi dengan 12, dibagi dengan akar dari N1 dikalikan N2 dalam kurung N1 tambah N2 ditambah 1/12. Nah, di mana nilai U ini adalah nilai yang terkecil antara U1 dan U2. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai U? Nah, cara mencari nilai U adalah sebagai berikut. Nah, ya, untuk U1 caranya adalah N1 ditambah N2 dibagi dengan N1 dikalikan dengan N1 plus 1 per 2 dikurangi dengan R1. Untuk N2 di sini N1 plus N2 ditambah N2 dalam kurung di N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi dengan R2. Dengan R1 itu adalah jumlah ranking pada sampel N yang satu, R2 jumlah ranking pada sampel N2. Oke, kita kembali lagi ke posternya. Nah, di sini ada prosedur uji Mann-Whitney dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama kita menginput data ordinal terlebih dahulu, kemudian kita mengubah datanya ke dalam bentuk rank. Lalu selanjutnya kita pilih uji non-parametrik menggunakan Mann-Whitney, lalu kita lakukan uji hipotesis, dan setelah diketahui hipotesisnya, jika ditolak kita mencari power analisisnya, dan jika tidak tidak ditolak, kita menghitung efek size-nya. Uji ini digunakan dengan asumsi bahwa kedua kelompok independen, skala data minimal ordinal, distribusi tidak harus normal, bentuk sembaran kelompok relatif serupa, serta tiap observasi bersifat independen. Nah, HO di sini tuh adalah terdapat perbedaan yang signifikan. eh, Tidak terdapat HO di sini, mohon maaf. HO di sini itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Nah, untuk hal satunya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Oke, untuk membuktikan apakah HO ini ditolak atau diterima, kita lakukan
penghitungannya. Oke, di sini saya sudah mempunyai data penghitungan angket motivasi belajar matematika dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, langkah pertama adalah kita gabungkan nih data dari eh, penghitungan angket untuk yang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, ini untuk yang siswa laki-laki ditandai dengan yang warna hijau. Nah, untuk yang siswa perempuan ditandai dengan warna merah. Selanjutnya kita menghitung rank dari skor tiap pernyataan. Oke, kita menghitung ranknya. Caranya adalah kita tuliskan rumusnya menggunakan rank average. Kita pilih kolom yang pertama ini. Mari kita masuk ke dua. Kita blok semua pernyataan, semua skor pernyataan dari siswa laki-laki dan perempuan. Cukup sampai pernyataan ke-25 untuk totalnya jangan kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan. Nah, ini kita beri tanda dolar. Ini kita berikan tanda dolar, terus kita masukkan ordernya. Bentar. Oke, di sini diperoleh urutan atau rank untuk nilai 5 itu adalah 1617,5. Nah, kemudian kita cari untuk eh, skor pernyataan dari masing-masing siswa untuk tiap pernyataan dengan menggunakan rumus yang sama. Ini tinggal kita tarik aja sampai ke sini, sampai pernyataan dulu. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Sini kita langsung mendapatkan rank-rank. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, untuk nilai 5 tadi ranknya mendapat 1617,5. Begitu juga 5 yang di pernyataan kedua untuk siswa pertama sama nilainya. Terus untuk pernyataan 4 mendapat rank 1142. Kemudian kita coba cari yang angka 3 apakah ada. Angka 3 di pernyataan 14 itu urutannya atau ranknya dia adalah 45,5. Terus untuk satu, mohon maaf, untuk yang 14, untuk 3 itu ranknya adalah 543,5. Untuk satu baru 45,5. Lalu untuk dua coba kita lihat yang di pernyataan 21 untuk siswa kedua. Itu nilai adalah 189. Oke. Saya mungkin mau mengecek terlebih dahulu apakah hasilnya benar sesuai dengan penghitungan yang telah saya lakukan sebelumnya. Itu 67. Oke, sama ya teman-teman. Jika dilihat hasilnya. Oke, ini adalah rank untuk dari eh, skor untuk tiap pernyataan dari masing-masing anak. Selanjutnya kita mencari rank untuk total skornya dari semua anak. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rank average. Kita klik kolom ya, kita masukkan ini. Kemudian kita blok seluruhnya. Oke, kita masukkan. Oh iya, jangan lupa ini diberi dolar. Kita berikan dolar. Oke, sudah didapat untuk rank 104 yaitu untuk total 104 ranknya adalah 69. Kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Tinggal kita tarik ke bawah saja.
Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan. Nah, eh, kan sebelumnya datanya ini ordinal ya. Maka untuk pengolahannya itu harus di rank dulu sebelum dilakukan uji main with nih. Jadi ini sudah kita rank. Setelah kita rank, mungkin kita buat table baru, buat dokumen baru yang isinya adalah tipasi laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki. Untuk selanjutnya, kita uji dengan menggunakan main with nih. Untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. Kita masukkan data untuk yang siswa laki-laki, data total ranknya. Yang laki-laki tadi yang biru sini, kita masukkan. Ini sini. Kok pasang? Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang perempuan. Sama untuk yang perempuan. Oke, ini nanti datanya tinggal kita save saja. Di sini sebenarnya saya sudah membuat datanya ya, jadi mungkin tidak akan saya save ulang lagi. Ini data yang telah saya buat sebelumnya. Oke, ini datanya sudah ada yang telah saya buat sebelumnya. Oke, ini kita kita simpan. Nah, selanjutnya kita lakukan uji main Whitney dengan menggunakan RStudio. Oke, kita di sini pencet file, pencet file. Oke, kita pencet file. Di new file, pilih RScript. Oke. Selanjutnya kita import data. Pilih from Excel. Kemudian kita browse. Kita cari data yang tadi kita letakkan di file mana. Ini kebetulan langsung terhubung ya. Nah, kita pilih nama file dari data yang telah kita buat tadi. Adalah saya menamakannya motivasi. Oke, kita ubah datanya jadi numerik. Jadi numerik. Ini kita copy paste. Kita import. Oke, ini sudah masuk ya datanya. Kita pindahin ke sini. Sudah bisa. Nah, karena ini adalah datanya non parametrik, maka oke, tadi kita kan sudah memasukkan ininya, udah kita import datanya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena ini data yang digunakan adalah data ordinal, maka langsung dilakukan pengujian non-parametrik. Nah, dalam pengujian non-parametrik ini, dalam pengujian non-parametrik, nah, berarti kan ini kita langsung ke sini ya, menggunakan ujian non-parametrik. Di sini kita langsung menggunakan uji Mann-Whitney untuk mencari perbedaan dari dua simpel independennya. Jika HO-nya ditolak, jika ditolak, kita mencari ukuran efeknya. Jika tidak, kita mencari power analisisnya. Oke, kita lanjutkan.
Kembali ke Art Studio. Sini, mohon maaf, kita menggunakan, di sini kita menggunakan uji main-width nih. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kita kopas di sini. Oke, di sini kita menggunakan. Oke, di sini selanjutnya tinggal kita tuliskan saja rumusnya. Di sini kita mau menggunakan uji Mann-Whitney. Dalam pengujian Mann-Whitney ini kita menggunakan bantuan uji Wilcoxon test. Di sini kita tuliskan ini untuk nama dokumennya, lalu ini untuk jenisnya, gendernya laki-laki, ini juga ada nama dokumennya untuk gendernya perempuan. Untuk uji yang digunakan adalah uji dua ekor. Nah, karena ini merupakan dua sampel yang independen, MU-nya ini kita nolkan dengan pi rata itu false, dengan taraf signifikasinya adalah 0,05 0,05 atau 5%. Oke, kita lihat. Kita Oke. Di sini kita peroleh p-value-nya itu adalah 0,9765. Dengan taraf signifikasi 0,05, 0,9765 ini bernilai lebih besar. Dengan demikian, HO tidak ditolak atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Oke, ini mungkin untuk penghitungan yang menggunakan RStudio. Selanjutnya kita coba melakukan penghitungan dengan menggunakan Excel. Oke, di sini kita memasukkan terlebih dahulu ya gendernya. Kita di sini membuat gendernya untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. Kita tambahkan kolom ini, kita masukkan datanya. Oke, yang pertama kita mencari nilai statistiknya dulu. Kita mencari jumlah NI dari sampel yang pertama atau sampel laki-laki. Caranya itu adalah sama dengan count kita blok untuk yang bagian ini laki-laki. Oke, dan kita tutup kurung, enter. Oke, kok nol ya? Sebentar ya. Ini ada kesalahan. Count, kita hitung dari sini. Apakah masuk nilai? Oke, ada 33 ya. Lakukan hal yang sama untuk sampel yang kedua atau siswa perempuan. Kita blok untuk bagian yang berwarna merah. Dengan rumus yang sama juga. Eh, belum ke semua. Oke. Di sini sampai sini. Ini jumlah. Sehingga kita peroleh untuk jumlah NI satunya adalah 33, NI 2-nya adalah 37. Selanjutnya kita mencari nilai RI. Besok. Saya ingin melihat rumus dari yang telah saya kerjakan sebelumnya. Untuk mencari nilai RI, caranya adalah berarti sum untuk kedua kolom ini kita masukkan ke LB. Oke, kita coba sum. Kita blok untuk kedua tabel ini. Oke, kita masukkan tanda petik. Kita masukkan gendernya. Kemudian kita blok untuk bagian yang kolom ini. Kolom total area.
Oke, sehingga diperoleh nilai RI-nya. Oh, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Ah, ini harusnya sum if ya. Ada kesalahan. Dengan demikian diperoleh nilai RI-nya adalah 1168,5. Baik, kita lanjutkan di sini untuk yang NRI yang kedua atau R2. Kita menggunakan cara yang sama, berarti kita menggunakan rumus sum if kita blok kedua tabel. Belum, mohon maaf, ada kesalahan. Ini kita masukkan gendernya. Terus lalu kita blok untuk bagian kolom total array. Oke, dengan demikian diperoleh bahwa N2-nya adalah 1316,5. Kita mencari nilai untuk yang U1. Rumusnya adalah BK dikalikan dengan BK5 atau jumlah sampel yang pertama dikalikan dengan jumlah sampel kedua. Oke, kita berikan tanda dolar. Kita berikan tanda dolar. Tanda dolar juga sama teman-teman. Kita tambahkan dengan buka kurung dua kali jumlah sampel yang pertama dikali dengan jumlah sampel dalam kurung jumlah sampel pertama dikali ditambah dengan satu dibagi dengan dua dikurangi dengan N2. Oke, kita terus oleh bahwa mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan. Ini harusnya BK6 ya. BK6 berarti ini. Di sini kita peroleh bahwa nilai U1-nya adalah 613,5. Kita lakukan hal yang sama untuk U2. Oke, nilainya adalah 607,5. Nah, untuk nilai U di sini kita pilih nilai antara U1 dan U2 mana yang nilai terkecil. Nilai yang terkecil adalah U2 yaitu 607,5. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai statistiknya. Kemudian kita akan mengaproksimasi ke ZU-nya. Pertama kita mencari N1 dikali N2-nya dulu. 1 dikalikan dengan N2. Kemudian kita mencari penjumlahannya. Ini tambah ini. Dan kita mencari nilai dari pembilangnya. Itu adalah absolut BK8. Nih, dikurang dengan BK11 bagi 2. Bagi 2 dikurangi dengan 0,2. Oke, jangan lupa untuk tutup kurungnya. Ya, di sini dengan demikian kita mendapat bahwa nilai pembilangnya adalah 2,5. Nah, di sini tinggal kita mencari nilai penyebutnya. Nah, tetapi sebelum kita mencari nilai penyebutnya, kita harus mencari nilai sum dari eh tais eh, pangkat 3 dikurangi dengan tais. Nah, tais di sini adalah maksudnya data-data yang bernilai kembar. Nah, sebelumnya saya sudah membuat urutannya ini ya. Jadi ini adalah urutan data-datanya. Oke.
Kemudian telah saya lihat untuk data yang bernilai kembar itu ada 3,5, 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, 16,5, 19,5, 22, 25, 29, 33, 35,5, 39, 43, 47, 51, 53,5, 55,5, 57,5, 62,5, 65,5, 67,5. Nah, nah selanjutnya di sini kita mencari nilai TI-nya. TI di sini tuh maksudnya adalah banyaknya jumlah data tersebut yang kembar. Jadi misalkan nih ada 3,5. Kita menghitung banyaknya jumlah data yang bernilai 3,5 itu berapa? Caranya adalah kita menggunakan rumus count. Lalu kita hitung nih untuk kita blok untuk yang rank 3,5. Mohon maaf ada kesalahan rumus. Ya di sini double. Oke. Nah, di sini kita dapat nilai tesnya adalah 4. Hal yang serupa kita lakukan sampai untuk angka 67,5. Oke, di sini selanjutnya kita tinggal mencari nilai dari TI dipangkatkan dengan 3 dikurangi dengan TI. Caranya adalah ini kita pangkatkan dengan 3, kita kurangi dengan bahasa adalah 60. Lakukan hal yang sama untuk TAIS lainnya. Oke, kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita menghitung jumlah dari TI pangkat 3 dikurangi TI ini untuk semua TAIS. Sum, kita menggunakan rumus sum, kita blok bagian yang ini. Oke, kita jadi peroleh nilainya adalah 670. Nilainya sama, kita cek dengan yang telah dihitung semua. Oke, sama. Nah, selanjutnya setelah nilai dari sum TI pangkat 3 dikurangi dengan TI ini ditemukan, kita masuk ke cara mencari penyebutnya. Oke, cara mencari penyebut yaitu kita menggunakan rumus ini. SQRT ke kurung 2 kali BK11 dibagi dengan 12 tutup kurung dikali dengan BK12 BK12 ditambah 1 dikurangi dengan BO7 ini adalah sama yang ini. Jangan lupa untuk tutup kurungnya. Dibagi dengan dalam kurung BK12 dikali dengan BK12 dikurangi dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebelum manual sepertinya ada kesalahan penulisan. Coba kita apakah sama? Oke, kita sudah temukan bahwa rumus hasil dari penyebutnya adalah 84,9123. Oke, selanjutnya kita tinggal membagi saja nih pembilang, kita bagi dengan penyebut. Sehingga kita dapatkan nilai ZU-nya adalah 0,0294. Alpanya yaitu yang kita gunakan adalah 0,05. Kemudian kita mencari Z kritisnya. Caranya adalah norm.s.inv K17 dibagi dengan 2. Sehingga nilai Z kritisnya, oh ya mohon maaf ini belum kita tentukan. Dan minusnya. Sehingga kita dapatkan nilai Z kritisnya adalah 1,95996 atau kita bulatkan menjadi 1,96. Kemudian kita mencari nilai
p-value-nya. Caranya adalah 2 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan norm S dis BK15. Di sini kita peroleh bahwa nilai p-value-nya ini adalah 0,97651. Kita bandingkan dengan yang di RStudio. Oke. Hasilnya sama ya, 0,9765 untuk yang di RStudio, sedangkan untuk yang di Excel adalah 0,97651. Value ini bernilai lebih besar dari taraf signifikasi 0,05, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke, di sini kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney pada RStudio pada gambar satu ini, diperoleh bahwa nilai W-nya adalah 607,5 dengan p-value-nya adalah 0,9765. Nilai P tersebut atau p-value tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga HO tidak ditolak. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi belajar pada kedua kelompok berada pada kecenderungan yang sama, sehingga faktor gender tidak menjadi pembeda utama dalam konteks motivasi belajar matematika pada sampel penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak selalu dipengaruhi oleh perbedaan gender. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan 2025 ditemukan bahwa faktor internal meliputi minat belajar, harapan belajar, tujuan belajar, serta faktor eksternal meliputi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang signifikan, parsial, dan simultan terhadap motivasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut terbukti lebih dominan dibandingkan dengan faktor biologis atau gender. Hal ini memperlihatkan bahwa motivasi belajar matematika pada siswa laki-laki dan perempuan cenderung pada tingkat yang sama ketika mereka memperoleh pengalaman belajar dan lingkungan akademik yang serupa. Dengan demikian dapat kita simpulkan hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai W sama dengan 607,5 dengan p-value 0,765 sehingga tidak terdapat perbedaan motivasi belajar matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa gender bukan faktor penentu motivasi belajar sehingga peningkatan motivasi sebaiknya difokuskan pada aspek-aspek yang lebih berpengaruh seperti minat, kepercayaan diri, serta kualitas dan dukungan dalam proses pelajaran. Oke, di sini ada untuk daftar pustakanya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian terkait pemaparan saya tentang perbedaan motivasi belajar matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, mulai dari poster, pengolahan atau analisis datanya menggunakan Excel ataupun RStudio. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.